Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazara Nasya Medina dari kelas 10 K1. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan peristiwa PKI Madiun. Jadi, PKI Madiun terjadi pada tanggal 18 September tahun 1948 di Madiun, Jawa Timur. Peristiwa ini melibatkan beberapa partai politik atau organisasi yang berhaluan kiri yang kontra dengan pemerintahan Republik Soekarno Muhammad Hatta. Adapun tujuan pemberontakan ini yaitu Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia ingin merebut kekuasaan karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintahan pusat. Saya Anissa Nabila Saputri dari 10 AK1 absen 15. Latar belakang terjadinya PKI Madiun yaitu yang pertama, turunnya kabinet yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin sebagai akibat dari perjanjian Renville memberikan dampak sendiri terhadap Amir Syarifuddin. Yang kedua, diberhentikannya kabinet Amir Syarifuddin yang digantikan kabinet baru yaitu kabinet Hatta membuat Amir Syarifuddin merasa kecewa atas keputusan pemerintah itu yang dirasakan sepihak tanpa adanya perundingan terlebih dahulu dengan Amir Syarifuddin. Yang ketiga, bagi kabinet Amir Syarifuddin, keputusan pemerintah saat itu tidak sesuai dengan kondisi penduduk Indonesia. Yang keempat, kekecewaan dari pihak kabinet Amir Syarifuddin berbuntut panjang. Amir Syarifuddin bersama kelompok-kelompok masyarakat yang sepaham dan sepemikiran dengannya mengutarakan ketidaksetujuan mereka terhadap pergantian kabinet yang diakibatkan oleh perjanjian Renville yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda. Perkenalkan, nama saya Naila Putri Alexandria dari kelas 10 Analisis Kimia 1 nomor absen 29. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa PKI Madiun. Pemimpin atau tokoh yang terlibat antara lain Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, Musso sebagai pemimpin, Tan Malaka, M.H. Lukman, Hengst Neflit, Marco Kartidikromo, dan Xiao Gyokjat. Nah, saya akan menjelaskan perjalanan hidup beberapa tokoh tersebut. Yang pertama itu ada Hengst Neflit. Hengst Neflit lahir pada 13 Mei 1883 dengan nama asli Henricus Josephus Franciscus Maris Neflit dengan nama pendek Hengst Neflit. Nah, meski Hengst Neflit ini sudah dibuang dari Indonesia sejak 1918, ia adalah salah satu nama besar dalam sejarah komunis di Indonesia. Ia guru dari pemula di PKI seperti Darsono, Semaun, Musso, dan Alimin. Juga Alyarchman dan Tan Malaka. Yang kedua ada Musso. Negara Republik Soviet Indonesia yang diproklamirkan tokoh komunis Musso di Madiun tak berumur panjang. Dalam waktu 2 minggu, kekuatan bersenjata Musso dihancurkan pasukan TNI. Musso, Amir Syarifuddin, dan pimpinan PKI Madiun melarikan diri. Di tengah jalan, Amir dan Musso berbeda pendapat. Akhirnya Musso melanjutkan perjalanannya hanya dengan beberapa pengawal. Tepat tanggal 31 Oktober, pasukan TNI di bawah pimpinan Kapten Sumadi memergoki Musso di Purworejo. Musso menolak menyerah dan melarikan diri kembali, bersembunyi di sebuah kamar mandi. Nah, di sana dia terlibat baku tembak hingga tewas. Beberapa sumber menyebutkan jenazah Musso kemudian dibawa ke alun-alun dan dibakar. Yang ketiga ada Amir Syarifuddin. Nah, Amir Syarifuddin ini pernah menempati posisi-posisi penting saat Indonesia baru merdeka. Dia pernah menempati posisi menjadi Menteri Penerangan, Menteri Pertahanan, bahkan Perdana Menteri Republik Indonesia. Tapi hasil dari perjanjian Renville memutar nasib Amir 180 derajat. Kabinetnya jatuh, dia kemudian bergabung dengan Musso dalam Negara Republik Soviet Indonesia di Madiun tanggal 19 September 1948. Nah, saat pemberontakan Madiun dihancurkan TNI, Amir melarikan diri.
Dia akhirnya ditangkap TNI di hutan kawasan Purwodadi, tanggal 19 Desember 1948, bersamaan dengan agresi militer 2. Amir ditembak mati bersama para pemberontak Madiun yang tertangkap. Eksekusi dilakukan dengan buru-buru. Nah, sebelum meninggal pun, Amir masih sempat menyanyikan lagu internasional yang merupakan lagu komunis. Amir juga sempat menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum peluru seorang polisi militer mengakhiri hidupnya. Dalam negara Republik Soviet Indonesia di Madiun tanggal 19 September 1948. Nah, saat pemberontakan Madiun dihancurkan TNI, Amir melarikan diri. Dia akhirnya ditangkap TNI di hutan kawasan Purwodadi, tanggal 19 Desember 1948, bersamaan dengan agresi militer 2. Amir ditembak mati bersama para pemberontak Madiun yang tertangkap. Eksekusi dilakukan dengan buru-buru. Nah, sebelum meninggal pun, Amir masih sempat menyanyikan lagu internasional yang merupakan lagu komunis. Amir juga sempat menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum peluru seorang polisi militer mengakhiri hidupnya. Nama saya Amandika Putri, nomor absen 08. Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Pemberontakan PKI pada tahun 1948 atau dikenal sebagai peristiwa Madiun merupakan pemberontakan kelompok komunis yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Ada 4 kelompok yang tergabung dalam FDR, yakni Partai Komunis atau PKI, Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, dan Pemuda Rakyat dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Amir Syarifuddin sebagai kabinet setelah perjanjian Renville. Kemudian lahirlah kabinet baru dengan dikomandoi oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri, namun tidak disetujui oleh Amir. Kemudian seorang tokoh komunis yaitu Musso menawarkan gagasan yang disebut Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Musso kemudian menggelar rapat raksasa di Jogja. Di Jogja dia melontarkan gagasan terkait pentingnya kabinet presidensial diganti menjadi kabinet form persatuan. Untuk menyebarkan gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok-kelompok lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Pada tanggal 24 sampai 26 September 1948, sejumlah pasukan Siliwangi yang melakukan operasi memenangkan pertempuran, sehingga wilayah yang dikuasai PKI dapat direbut kembali. Terjadi penangkapan terhadap tokoh-tokoh PKI setempat dan para tawanan berhasil dibebaskan. Sebelum Madiun direbut TNI, Musso, Amir Syarifuddin, dan beberapa tokoh PKI lainnya sudah melarikan diri. Tempat mereka terpencar-pencar. Mereka pun berpindah-pindah tempat. Pasukan Siliwangi semakin mendekat ke Madiun sebagai sasaran utama yang akan direbut. Pada tanggal 28 sampai 29 September 1948, operasi militer Siliwangi memberikan hasil bagus sehingga membuat PKI di Madiun semakin terdesak posisinya. Hal ini membuat musuh dan pimpinan PKI mundur dari Madiun menuju selatan ke arah Gunung Wilis. Dalam pengejaran yang dilakukan pos TNI, Amir Syarifuddin, Supriyono, serta beberapa orang lainnya tertangkap di daerah Purwodadi pada tanggal 29 November 1948. Lalu pada akhirnya laporan yang diterima oleh Mayor Oman Abdurrahman di daerah
Sumaroto Ponorogo memberitakan bahwa Muso, tokoh penting PKI, tertembak mati setelah baku tembak dengan pasukan militer. Pasukan PKI semakin terjepit setelah Muso, pimpinannya, tertembak mati. Sisa-sisa pasukan PKI ditangkap oleh pasukan Batalion Kemal Idris di daerah Babalan Purwodadi. Amir Syarifuddin berserta para pemimpin PKI menyerahkan diri kepada pasukan TNI di daerah Babalan Purwodadi. Peristiwa ini mengakhiri pemberontakan PKI di Madiun.